Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Teman-teman semuanya, pemirsa di seluruh Nusantara. Alhamdulillah saya berada di makam Bujuk Paras namanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dengan Ya. Bapak siapa jenengan Pak? Bapak Arif, julukannya Abaronggo. Oh, Bapak Arif Abaronggo. Abah Ronggo. Abah Itu Ronggo. julukan apa itu Abah? Itu ya silsilah tentang masalah ketua-tua saya, Oh gitu ya. sesepuh orang tua saya. Oh begitu. Termasuk nama julukan gaib itu termasuk Ya, ya? gaib ya. Anggap aja gaib itu ya, julukan dengan Abah Ronggo ya. Ronggo. Abah Ronggo. Abaronggo Sukmo. Abah Ronggo Sukmo Iya. ya. Mohon maaf Abah, ini Iya. daerah kawasan mana ini Abah? Ini daerah kawasan Ketapang, Kelurahan Ketapang, Ya. Kecamatan Kademangan, Wali Kota Probolinggo. Oh begitu. Ya. Mohon maaf, saya Ya. di sini ingin tahu jelas mengenai sejarah sesepuh yang di sini, siapa namanya, juga sejarahnya gimana dulu dulunya. Bisa dijelaskan sedikit? Ya. Sejarahnya gini dulu. Mbak Paras ini dulu 4 orang. Ya. 4 orang, termasuk ya temannya Mbak Paras ini, Mbak Alas yang ada di lampu merah itu, ketua polisi itu. Ya. Terus Mbak Sapidin yang di makamnya itu, astanya itu ada di sebelah timurnya Balai Desa Kelurahan Ketapang itu. Terus temannya lagi satunya Mbak Adri yang ada di Triwung itu. Oh gitu ya. Nah, dulu 4 orang. Oh, 4 orang. Mbak Paras ini pertama ada di Madura, 4 orang, Mbak Paras, Mbak Sapidin, Mbak Alas, terus Mbak Adri. 4 orang ini ya asalnya ya dari apa ya? Dari Mekah lah, anggaplah dari Mekah dulu itu. Ada di Madura lama, setelah ada di Madura baru masuk ke Jawa 4 orang itu. Yang Mbak Parasnya itu ada di kawasan di sini Ketapang. Terus yang Mbak Sapidin ada di timur, sebelah timurnya kelurahan sana. Terus Mbak Alas sebelah utara Sepur itu namanya Mbak Alas. Mbak Alas. Yang Mbak Adri ada di Triwungan itu. Mbak Paras ini kalau ada orang nyepi-nyepi ke sini, kebanyakan mimpinya itu sering mimpi masjid. Kalau di sini. Siapa saja mimpi masjid kalau di sini. Apa itu kelihatan pondokan besar, tapi santrinya itu perempuan semua. Oh begitu. Mbak Paras ini. Nah, asal usulnya Pak Parah ini dulu, kalau dulu orang lewat sini itu kalau enggak pamit itu sering jatuh. Oh begitu ya. Waktu enggak dikasih genteng gini dulu, kalau burung itu apa ya, terbang di atasnya itu jatuh. Iya, dulu, melewati itu. Melewati itu. Oh begitu ceritanya. Nah di sini goibnya itu ada kolam tapi bentuk kaca goibnya itu. Tapi di dalam kolam itu ada kepiting 2, laki perempuan, terus ayam 2 ekor, terus ular 2 ekor, sama apa namanya ketimpa itu. Terus ikan 2 ekor. Oh gitu ya. Dulu waktu musim kemarau, saya di sini sebelah utaranya Mbak Paras ini saya gali jurang, gali tanah. Setelah nyampe 1 meter, ketemu tanah bungkul gini, kayak kelapa itu. Iya, terus sama saya detek gini. Kok dalamnya itu air. Oh, begitu. Setelah air itu habis, baru ikannya itu melompat. Nah, melompat ikan itu sama saya ditaruh di apa ya? Di toples itu. Banyak orang kesini, orang Triwung, orang Kedemana, atau pokoknya orang pesisir banyak. Nah, ternyata orang yang buta sembuh ya Gusti Allah yang membuka ini dengan izin Allah, cuma ada pelantaran gitu. Ikan itu saya tak taruh di toples, setelah jam 4 subuh ikan itu tidak ada sudah.
Begitu ya. Cuma melompat tidak bisa karena sama-sama saya dikasih tutup, langsung tutupnya tak kasih bata 2. Oh, begitu. Kan tidak bisa melompat. Anehnya itu kok bisa tidak ada itu ya, gitu. Menghilangnya. Itu musim kemarau saat itu. Banyak di sini itu orang hajatan itu terkabul semua itu banyak. Iya. Ya cuma ya pelantara lah. Ya, yang dari Gusti Allah kan. Ya, mohon maaf, ini dulunya jenengan barusan cerita ini ya. Dengan sekelompok 4 ini saudara atau teman atau teman gimana itu? Teman. Oh, teman sahabat berarti ya. Untuk merantau untuk menyebarkan agama Islam mungkin ya. Iya begitu. Juga mohon maaf, Mbak Paras ini ada pendamping apa tidak? Ya ada. Seperti istri gimana? Ya ada. Ini hadamnya ini 2 ini. Oh, ini hadamnya. Hadamnya semua. Kalau istrinya sendiri? Istrinya sendiri tidak tahu. Ini dulu gini, ada orang sini cabis ke Pujuk Batu Ampar. Ya. Kiai Batu Ampar itu ngomong gini, saya punya buyut ada di Ketapang, namanya Mbak Paras. Iya. Jadi Kiai Batu Ampar itu masih putunya sini, putunya. Iya. Apa namanya itu? Bukan cucu, bukan. Cucunya itu punya cucu, cicit ya cicitnya Mbak Paras ini. Kiai Batu Ampar itu cicitnya. Gitu. Terus Mbak Paras ini ada orang di sini dulu bertapa di sini, anggaplah bertapa ya. Itu ngomongnya itu ya Mbak Parah, namanya aslinya Maliki. Maliki itu bahasa Arabnya kan Maliki. Kalau Arab kan ngeratuni itu ya. Aja. Namanya aslinya Maliki. Mohon maaf ini, pendampingnya siapa saja namanya? Ini kalau pendampingnya ini saya enggak tahu. Cuma kalau menurut orang tua ada yang namanya Rahmat. Gitu. Ya, yang sebelah mana? Ya, kalau menurut bapak saya yang Rahmat yang di sana. Iya. Yang satunya ini saya tidak tahu. Berarti mulai dulu sudah ada kayak gini? Ya, gini 3 ini. Oh, 3 ini sudah mulai dulu ya. Ada cerita, orang Banten dulu itu 4 orang. Ya. Orang Banten 4, orang Bungsari, Probolinggo kota itu ya 4. Iya. Yang 4 ada di luar, yang 4 masuk. Waktu tidak ada genteng ini dulu ya. 4 masuk mungkin mau narik mungkin tidak tahu ya. Itu muter gini. Mau narik apa itu Pak? Tidak tahu. Mungkin pusaka tidak tahu ya. Terus muter yang ya jatuhnya itu tidak jatuh langsung. Yang satu itu berdiri jatuhnya, ada yang duduk jatuhnya itu jatuh keluar semua. Orang 4 itu bisa apa ya? Bisa terlempar keluar semuanya. Ngomong gini sama saya di Taron kuat, di Masjid Tiban saya kuat. Terus di mana itu ya? Di Bentar itu kuat katanya. Terus di Masjid Tiban kuat, di mana-mana kuat. Setelah di Mbak Paras ini ternyata terlempar semua. 4 orang terlempar. Cuma sini ya enggak Umerilah kalau Mbak Sama di sana keturunannya ya sini keturunannya, istri saya keturunannya. Ya anak saya itu turun 10-nya sudah. Anak saya. Berarti ini kalau dari Pujuk Paras juga Pujuk Sama yang lebih tua itu gimana? Gini, 4 orang ini sebelumnya itu kan bertamu di Pujuk Sama. Ya. Pujuk Sama itu putunya keturunannya ya keluarga sini. Termasuk Pak Min, yang satu Pak Ibu Halimah istri saya itu masih keturunan dari Mbak Sama itu. Mbak Paras sama Mbak Sabidin sama Mbak Alas sama Mbak Adri ini 4 orang ini bertamu ke Mbak Sama. Oh gitu. Mbak Sama itu orang biasa. Cuma tamunya orang ngerti lah, nggak ngerti orang syekh ya. Jadi ikut tahu juga, mungkin jadi pelajari ya orang awam ya. Bismillah itu kan. Ya mati juga bahasa Mak itu. Cuma agak kasar kalau bahasa Mak ini. Kalau di sini ya halus lah kalau di sini. Ya namanya orang ya wali. Iya, ya mohon maaf, jenengan ini juga sebagai keturunan dari Bapak Rasim. Kalau saya itu ya gini, mungkinlah takdir ya. Iya. Di sana saya ada bujuk juga, bujuk saya. Di mana itu Pak?
di saya ini kalau bujuk saya sendiri namanya mana jenengan? Kaligajar Timur. Iya. Tapi bujuk saya itu ada di Pandian. Karena nenek saya Pandian Barat. Kalau bujuk saya namanya bujuk Jasa Keramat Allah. Itu di tengah apa namanya? Di tengah bambu. Anehnya walaupun bambu banyak, ya. Asta itu ya ndak ada kotoran, kayak disapu itu. Bersih itu anehnya. Itu bujuk Jasa Keramat Allah namanya. Itu ya tua-tua saya lah itu di Paiton. Terus kalau dari bapak saya itu ada bujuk Leduh namanya. Tapi ada di Kecek Bertumpang. Kalau Mbak bujuk Jasa Keramat Allah itu ada di Pandian, Desa Pandian Barat. Sekarang juru kuncinya namanya Bapak Janor. Di sana Pak ya. Ya, li saya. Saya sampai ke sana insya Allah. Ya. Tapi kalau di sana itu karena yang bisa gini-gini itu, ya. Pak Lik itu kan orang awam. Ya saya kan keluarga sana juga. Ya. Kalau saya mau ke sana nanti ya. Saya siap. Oh gitu Pak ya. Insya Allah begitu. Nanti saya tak terangkan juga. Ya. Yang tahu silsilahnya sana ya saya. Gitu ya. Karena dengan apa ya? Takdir Allah di sana saya punya tua-tua. Setelah beristri di sini juga dekat dengan Asta gitu. Berarti Mbah Paras ini sebagai juga wali Pak ya? Sehat atau wali gimana? Ya dia wali ya, dibilang tidak wali ya tidak tahu ya rajanya wali mungkin. Soalnya ya orang 4 ini dari Madura itu tidak pakai kapal kan? Iya. Pakai gambaran itu. Ceritanya begitu ya. Sebetulnya ya 5, cuma yang satu tidak kuat. Di tengah lautan itu kejeblos ke bawah. Yang satu. Yang Mbak Paras sama Mbak Sabidin, Mbak Anas, ya. Terus Mbak Adri, kuat 4 ini. Mbak Paras ini kuat sampai nyampe ke Jawa lah. Gitu. Yang satu ini namanya Jeret Kambang, ada di pesisir sana. Oh, dari pesisir. Ya, ada di sawah anunya, astanya. Ya. Ya. Itu tidak kuat. Setelah nyampe di tengah wis jeblos ke bawah. Tuh. Akhirnya ngambang ketemu di pesisir, akhirnya dinamakan pujuk Jarat Kambang itu. Oh, di sana namanya Pak ya. Nah, kalau orang 4 ini kuat, Mbak Paras ini sebetulnya ibarat imamnya itu Mbak Paras ini sebetulnya. Itu, ya. Tapi ini tidak ketemu, jarang orang. Ya, alhamdulillah sampean ini cuma pertama. Pertama maksudnya gimana Pak? Pertama masuk ke sini sudah. Ya dulunya kan tidak ada memang. Nah, ini sampean termasuk pertama. Ya alhamdulillah lah, alhamdulillah. Ya, nanti juga ikut mendukung dengan ya, adanya video YouTube saya untuk mendukung mengenal sejarah para jejak para sang leluhur Pak ya. Ya. Dukung subscribe, like-nya juga bisa di komen nanti di YouTube saya di Kang Dupo Kencono. Ya, itu. Mungkin jenengan sering tirakat di sini Pak? Ya sering, saya dikasih amalan. Amalannya? Mungkin nggak pernah kasih pusaka atau gimana? Enggak, cuma amalan. Amalan, mungkin bisa dijabarkan Pak. Ya pertama cuma ada tiga apa ya? Dikasih 3 ya. Ya. Pertama ya suruh banyak baca tasbih. Ya. Ya terus sholawat ya. Itu. Yang kedua disuruh banyak rajin bersedekah. Katanya Mbak Paras ini, tapi goibnya ya. Ya. Karena orang itu ilmu tertua itu sedekah katanya. Itu ya. Ngomongnya itu ya kalau apa ya? Kalau sering bersedekah, seringlah berzakat lah, itu apa namanya ya? Penghalang katanya. Itu kuncinya apa namanya ya? Ibarat pagar itu pagarnya. Ya orang sakit, ya kadang-kadang ya orang kalau itu loro ini iya, ini bisa mencegah lah. Yang terakhir sama ini suruh banyak istighfar. Nah, itu pesannya itu. Di sini ada orang tirakat pernah menarik pusaka tidak berhasil Pak? Ada cuma dulu. Ya. Namanya almarhum Kiai Fauzan Naji. Ya. Ya sini yang punya masjid sini. Oh ini ya. Bukan yang punya masjid, ya yang masjid sini. Kiai Fauzan Naji. Cuma yang bukan ditarik, yang diambil itu ya pinjam lah katanya. Itu merah delima.
Iya, betul. Asli merah delima, kecil kayak kedelai itu. Iya. Kayak kedelai itu. Itu merah delimanya dipinjam Osan Haji. Kalau kerisnya di sini putih, kayak tepung itu kerisnya. Ya bahan apa saya tidak tahu. Kalau di Basamak sana hitam. Gitu ya. Hitam kalau di Basamak. Kalau di sini putih. Ya ya seginilah, segini kerisnya. Elo, putih. Ya kalau kerisnya di sini tidak low. Tidak gini, tidak lurus. Ya bentuk alif itu sudah. Kalau di sini kerisnya tidak low. Tapi kalau goibnya, kalau anunya di kolam itu, kalau mulut ularnya itu kan gini. Iya. Nah gini. Ularnya itu gini. Gini, terus bawah itu munter gini, terus gini. Ularnya itu. Ya, tapi ularnya hitam. Ularnya itu. Tapi anehnya kerisnya yang putih. Yang itu, putih ya. Kerisnya putih. Kayak tepung itu kerisnya. Terus ini ya termasuk anulah. Siapa saja yang masuk ke sini itu enak. Gitu ya. Tapi kebanyakan kalau masuk ke sini orang itu tidak tahu, niatnya tidak tahu saya kayak gimana. Kebanyakan orang masuk ke sini mesti ngantuk. Oh gitu ya. Ngantuk. Lemes ya. Lemes, ya ngantuk. Ya terus sini yang saya kepingin ya yang namanya sini saya tungketnya itu. Ada tungketnya. Siapa yang lihat? Ya banyak tungketnya, tungket sama tasbih. Gitu ya? Tungket itu ada di sini, ada di pojokan. Ya. Tungket terus ada tasbihnya, kayak gini. Ada di sini tungketnya. Ya. Tapi ada tulisan. Ya kan termasuk saya itu kurang ajar. Ya. Ada tulisan pojok 41. Apa itu, Pak? Ya, pojok 41 setelah saya cari besi itu di pesisir, ada yang keping apa ya, seneng togel gitu. Saya mimpi di Astadu itu Pak Ustadz gini saya sama Pak Rawidan namanya. Kiai Rawidan. Ada tulisan di pojok itu pojok 41. Pojok itu 7 mungkin. 41 berarti 741. Dibeli sama orang pesisir sana keluarnya itu 147 kebalik. Oh, kebalik. Tapi besoknya lagi keluar katanya. Ya minta lagi sama saya. Ya tidak bisa Pak, saya itu tidak jajat togel gini saya. Cuma ada tulisan pojok 41 gitu. 41 itu menandakan apa gini saya. Mungkin jenengan tahu pernah didatangi sosok Mbah Paras ini, Pak? Ya kalau orangnya ciri-cirinya ya kalau sampean tahu Bamun Suber itu sudah Baimon Suber itu sudah itu mirip sudah gitu ya. Baimon Suber orangnya, caranya ngomong lemeng. Iya. Pokoknya Bamun Suber itu anunya Bapak Ras ini. Orangnya itu tidak keras, gitu ya. Ya. Apa jenengan sekarang merasakan ada kedatangan Bapak Ras, Pak? Iya kalau sekarang. Iya. Apa pernah merasakan jenengan di sampingnya jenengan apa merasakan? Iya memang. Ada. Iya. Apa betul jenengan bilang barusan seperti siapa namanya, Pak? Baimon Suber itu ya? Iya. Itu. Pak betul? Iya. Iya sudah. Kalau memang gitu memang di samping jenengan, Pak. Iya. Iya memang iya. Gitu ya. Iya. Tapi saya tidak enaknya badan tapi tidak enak saya ngomong ini badan sekarang saya kayak apa namanya itu ya? Kayak apa? Gerimis lah. Oh gitu ya. Ini sudah bulu-buan ini. Gitu Pak ya. Iya. Ya, kita alhamdulillah saya ke sini disambut dengan baik dengan dengan Bapak julukan Barongo atau Mbah Ronggo ya. Iya. Disambut jenengan alhamdulillah dengan baik. Juga diinformasikan masalah sejarah makam sesepuh yang ada di Kelurahan Ketapang, Pak ya. Iya. Termasuk juga disambut dengan Mbah Paras sendiri yang ada di sini. Iya. Ya alhamdulillah saya disuguhi ini Pak, tidak tahu disuguhi apa. Kalau kalian jenengan ini disuguhi kopi saya ini. Iya. Sama Mbah Paras ini saya disuguhi. Tidak masalah. Kalau memang hak jenengan nanti
wujud sendiri, tidak tahu apa ini. Iya, iya, iya. Kok ada ungunya ini apa? Tidak tahu. Iya. Warna ungu, cahaya ungu apa? Ya memang tidak tahu. Ini kalau ungu ini ya memang warna tertinggi kan ungu sudah memang. Ya mungkin yang ini sambian yang dikasih kenang-kenangan. Gitu ya. Bapak Paras. Insya Allah begitu. Kalau dengan izin Allah, Allah mengizinkan, ya kebaya akan terjadi, Pak. Tapi saya tidak memaksa. Kalau memang dikasih, ya itu sudah oleh-oleh katanya, Pak. Hadiah dari beliau gitu ya. Tuh pemirsa, teman-teman semuanya di seluruh Nusantara, Abah Ronggo ini menjelaskan sejarah dari Mbah Paras yang ada di kawasan Kelurahan Ketapang, Pak ya. Ini dulu-dulunya sudah bercerita sampai sekarang ini. Mbah Ronggo ini menceritakan dengan mungkin sedikit, Pak ya. Ya mungkin enggak, meskipun tidak 100%, anggap sedikit ya. Sejarah dari perjalanan Mbah Paras. Mungkin sehari-hari jenengan kegiatannya apa? Ya kalau saya ini kadang-kadang ya kalau ada pasien mijet. Oh gitu ya. Ya kadang saya ini kalau ya sebetulnya kalau santet seperti apa itu teluk, tenung apa itu sebetulnya di barat ada ya ada. Ya terus. Ya kalau orang kena gitu itu ya kadang-kadang ke sini. Oh juga jenengan bisa membantu gitu. Membantu lah bisa. Gitu. Bukan menyantet bukan jenengan. Bukan. Oh membantu, Pak ya. Yang kena giruan gitu ya insya Allah saya bisa. Insya Allah cuma yang menyembuhkan Gusti Allah kan itu cuma syaratnya itu dengan izin Allah, Pak ya. Iya. Alhamdulillah juga ada saling membantu sesama, Pak ya. Masalah itu memberantas masalah hal-hal gaib yang tidak nyata, untuk membantu dengan penyakitnya. Ada dua versinya, antara termasuk kedokteran juga, dari medis juga non medis, Pak ya. Jadinya di medis dilihat kalau memang tidak ada penyakitnya, kita juga lihat dari Jawa, Pak ya. Jawa itu kan dulu-dulunya pengobatan secara tradisional gitu ya. Betul ya. Alhamdulillah kita saling membantu, Pak ya. Itu ini apa ya, mungkin ya sampean ini dikasih kenang-kenangan ini sama Mbak Paras ini ya apa ya, mungkin ada tanda terima kasih, saya tidak tahu. Itu insya Allah. Saya cuma bertamu satu kali ini. Pertama saya tidak pernah ke sini, tapi dulu pernah saya kelihatan dari sini banyak mustika. Memang dulu sebelum saya menjalankan YouTube ini, memang saya perjalanannya dulu kayak gini, Pak. Jadinya saya tidak YouTube dulu. Di Mbah Paras ini memang banyak mustika, tapi wadahnya itu apa namanya, maduranya itu ya gedeng. Diginikan, disuruh pilih. Oh gitu ya. Mustika itu ada di gedeng itu ya. Apa kalau maduranya gedeng ya. Digesek gini. Ayo pilih ini. Tapi ipar saya, kakak saya itu nggak milih yang kuning. Oh gitu ya. Ada, tapi sekarang tidak tahu kemana. Orang sudah meninggal sudah. Gitu. Jadi mungkin dipegang anaknya. Ini yang megang yang kuning, tapi ya mungkin saya tidak diizini. Ya, saya mau ngambil itu saya sudah habis gitu. Jadi saya tidak kebagian. Gitu, Pak ya. Jadi ya alhamdulillah saya terima kasih sama sampean. Ya pertama kali sudah di Mbah Paras ini ya, sampean yang kesini dulunya ya tidak pernah. Ya saya berterima kasih. Ya mungkin dari luar Probolinggo juga, di sekitar Probolinggo biar luas ini, Pak. Kalau di sini ada makam sesepuh namanya Mbah Paras, biar lebih luas mengenal jejak para leluhur. Ya juga para wali, para syekh yang terdahulu untuk menyebarkan agama Islam. Yang menyebarkan agama Islam. Insya Allah begitu. Nanti saya tawasul, Pak ya. Insya Allah. Ini pemirsa, ntar lagi saya juga tawasul sebentar untuk menghormati Mbah Paras. Mbah Paras ya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Alhamdulillah. Ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah la ilaha illa
لا تأخذه سنة ولا له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا يعلم وهو العلي الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله صل على الله 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 Tadi tidak disekar ini Pak. Tadi tidak disekar, tidak dikasih bunga tadi. Indah. Tidak mau ini Pak. Mau. Katanya bilangnya tidak pernah dikasih bunga. Oh ya, ya mungkin belum waktunya mungkin. Jadinya minta bunga tadi. Iya. Tadi ini pemirsa, saya barusan tawasul juga. Interaksi. Ya namanya tawasul Pak ya. Iya. Kita mendoakan. Iya. Katanya ini minta tolong diperbarui. Iya. Wangi-wangian saya. Iya. Termasuk bunga. Iya. Meskipun jenengan kalau pakai buhur itu Pak ya. Iya. Tidak apa-apa. Kalau jenengan biasa pakai buhur tidak pernah. Apa itu namanya? Minyan itu Pak. Minyan itu ya. Iya. Ya kalau ya kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Dan ini tidak ada yang tawasul di sini katanya Pak. Tidak ada. Tidak, maksudnya tidak ada orang pernah ke sini tawasul. Iya. Pernah ada orang ke sini Pak. Maksudnya setiap hari atau gimana? Tidak tiap hari. Ya kadang ya 1 tahun 2 kali mungkin ya. Jenengan tidak pernah tawasul di sini? Kalau tawasul saya di rumah. Doa di sini. Tidak pernah. Tidak pernah duduk di sini jenengan kalau malam? Ya pernah. Cuma anggaplah 3 bulan sekali lah. Oh ya itu makanya ini pemirsa barusan Mbah Paras ini komunikasi dengan saya barusan ya interaksi. Mohon maaf ini juga barusan bulan Suro. Bulan Suro ya. Tidak diperbarui. Ya mungkin ya. Betul apa enggak ya, jenengan? Betul, memang betul. Saya minta baju baru. Iya betul. Juga minta bunga baru. Iya bunga baru. Iya. Bukan kita Pak ya. Apa iya. itu? Namanya syariat bukan itu ya. Iya. Yang penting kita seperti jenengan, seperti mbah-mbah kita, seperti rumah kita dicat kan lebih bagus. Lebih bagus. Nah itu. Ini tadi agak apa ya? Agak bukan marah Pak. Iya. Agak nesu. Ya betul. Mbah Paras ini agak nesu barusan. Saya minta diperbarui. Iya. Seperti bajunya. Terus juga dikasih bunga. Tadi mungkin tidak dikasih bunga. Iya. Kalau biasanya Jumat Kliwon atau gimana, Jumat Manis itu biasanya dikasih. Iya. Gini, mintanya itu ya makanannya itu ya kalau syariat ya. Kacang hijau diwadahi mangkok, terus dilamai piring. Oh itu, gitu. Ya itu kan untuk sesaji. Sesaji, iya. Ya seperti bunga-bunga ini. Iya. Ini tadi biasanya kalau malam setiap bulan sekali Jumat Manis harus itu Pak. Iya. Harus itu. Jadi insya Allah bilangnya tadi kalau kesini lagi. Iya. Bilang gitu. Iya. Itu Pak. Ini pemirsa mungkin insya Allah 2 kalinya mungkin. Insya Allah Pak, kalau ada waktu insya Allah saya kesini lagi. Iya. Tetap saya interaksi sama sesepuh, semua sesepuh ini Pak. Iya. Tapi bukan saya yang interaksi Pak. Iya. Antar sesepuh. Ya sepuh. Iya. Antar sesepuh. Antar sesepuh. Mbah Paras ini juga mungkin
usianya sama dengan sesepuh saya. Juga Iya. saya tidak paham. Iya. Namanya interaksi barusan ini, baju saya mohon diperbarui. Juga seperti wangian bunga biasanya monggo dikasih. Iya, iya. Apa nanti oleh-olehnya? Ya nanti aja lah oleh-oleh. Iya. Itu. Ini pemirsa, terima kasih banyak Pak ya. Sedikit informasi dari jenengan, Iya. Abah Ronggo. Sekian dulu dari saya. Semoga jenengan sehat Pak ya. Iya. Panjang umur, banyak rezekinya, amin, barokah amin, dan berkah amin, karena Allah Ta'ala. Amin. Sekian dulu pemirsa teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah.